Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan presentasi dari kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Tugas kelompok ini disusun oleh Adi Wahyu Pratama dengan NIM 244024017. Kedua Bayu Aji Prasetyo dengan NIM 244024092. Putri Adela Syabrina dengan NIM 24402404543. Kasus yang pertama permasalahannya adalah: pertama, siswa belum mampu mencari nilai rata-rata min. Kedua, siswa belum bisa merumuskan langkah-langkah dalam mengerjakan soal nilai rata-rata min. Lalu upaya apa yang harus dilakukan? Pertama, mengajarkan rumus untuk mencari nilai rata-rata. Kedua, memberikan urutan atau langkah pengerjaan soal. Ketiga, memberikan latihan soal dengan variasi tingkat kesulitan yang sama. Hasil yang dicapai: pertama, siswa mampu mengerjakan soal yang diberikan dengan baik dan benar. Kedua, siswa mampu mengerjakan soal mencari nilai rata-rata sesuai urutan langkah yang diajarkan guru. Ketiga, siswa mampu mengerjakan soal secara mandiri meskipun tidak melihat contoh urutan pengerjaan. Refleksi. Pendekatan pembelajaran yang terstruktur dengan memberikan langkah-langkah yang jelas dalam mencari nilai rata-rata terbukti efektif. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan soal dengan benar, menunjukkan bahwa peserta didik memahami materi. Sehingga ketika peserta didik diminta untuk mengulang soal tanpa melihat urutan langkah-langkah, mereka tetap mampu menyelesaikannya dengan benar. Ini menunjukkan bahwa peserta didik tidak hanya menghafal prosedur, tetapi juga telah memahami konsep cara mencari rata-rata. Kasus kedua. Permasalahannya adalah peserta didik kelas 1 SD belum bisa berhitung dengan lancar. Guru kesulitan dalam pembelajaran matematika karena siswa belum bisa berhitung. Lalu upaya yang dapat dilakukan terkait kasus tersebut adalah: pertama, menggunakan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Kedua, menggunakan permainan edukatif. Ketiga, menggunakan metode belajar sambil bermain. Keempat, guru memberikan umpan balik yang positif. Hasil yang didapatkan adalah: pertama, siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran matematika. Kedua, siswa lebih antusias dalam pembelajaran matematika. Ketiga, siswa lebih mudah memahami konsep-konsep dasar matematika. Berikut adalah hasil refleksi. Guru kesulitan dalam pembelajaran matematika kelas 1 karena siswa belum bisa berhitung. Guru memikirkan metode pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran seperti menggunakan alat peraga permainan edukatif, belajar sambil bermain, dan memberikan umpan balik yang positif. Hasil setelah guru menerapkan hal tersebut yaitu siswa lebih termotivasi dan antusias. Siswa lebih memahami konsep-konsep dasar matematika. Kasus ketiga. Permasalahannya adalah: guru ingin mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya dengan memperhatikan latar belakang mereka. Upaya yang dilakukan adalah: pada buku cetak yang menjadi panduan Pak Guru Made saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Pak Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda yang sesuai dengan latar belakang yang dimiliki oleh murid. Metode-metode yang digunakan Pak Made adalah metode demonstrasi dengan menggunakan alat berupa gambar visual. Hasil yang ingin dicapai: peningkatan pemahaman. Siswa akan lebih mudah memahami konsep teks deskripsi karena contoh yang diberikan lebih konkret dan relevan dengan pengalaman mereka. Peningkatan minat belajar. Contoh yang menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari akan membuat siswa lebih tertarik untuk belajar dan menulis teks deskripsi.
Peningkatan kemampuan menulis bisa dilakukan dengan melihat dan menganalisis contoh teks deskripsi yang baik. Siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan menulis teks deskripsi mereka sendiri. Tahapan akhir yaitu refleksi. Untuk mengetahui efektivitas pendekatan ini secara lebih mendalam, dapat dilakukan beberapa hal berikut. Evaluasi hasil belajar. Melalui tes atau tugas menulis, guru dapat mengevaluasi sejauh mana siswa memahami konsep teks deskripsi dan kemampuan mereka dalam menulis teks deskripsi yang baik. Observasi selama proses pembelajaran. Guru dapat mengamati keterlibatan siswa selama proses pembelajaran, kesulitan yang mereka hadapi, dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Si buaya darat berkata merdu. Si buaya air hanya membisu. Sungguh berat rasanya rindu. Waktu sehari terasa seminggu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.